Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini tanggal 11 April 2023 atau tanggal 19 Ramadan 1444 Hijriah, ini akan saya bacakan kitab Riyadhus Shalihin. Sebelumnya saya buka. Jadi sumbernya ilmu pengetahuan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ilmu apapun. Makanya saya sampaikan bahwa kalau orang itu pengen pintar, pengen cerdas, dirinya atau anaknya siapapun itu intinya belajar Al-Quran. Jadi contoh ibu-ibu yang masih punya anak, anaknya pengen pintar, bapak ibunya baca Al-Quran, anaknya diajar Al-Quran, pasti insya Allah cerdas. Karena sumbernya ilmu adalah dari Allah. Makanya kan surah Al-Alaq itu kan Iqra, bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah nama Allah, nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan selanjutnya sampai Allah mengajarkan kepada makhluknya apa saja yang harus diketahui. Jadi semua ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamal insana ma'lam ilm, mengajarkan apa saja kepada makhluknya apa yang dia ketahui. Sampai kalau di hadis itu seekor binatang melata itu bisa hidup di bawah katakanlah tanah, bisa hidup itu karena dia dikasih rezeki dan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tetapi akhirnya yang menjadi gudang ilmu siapa? Yang menjadi gudang ilmu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya setiap majelis ilmu, majelis zikir itu selalu ada selawat. Karena setiap majelis ilmu tanpa ada selawat tidak akan ada keberkahan. Karena tata krama kita harus berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya insya Allah majelis kita ini atau kumpulan kita pasti akan selalu berkah. Kenapa? Setiap majelis kita selalu dimulai dengan sholawat. Makanya saya nggak pernah lupa masalah itu hadis. Jadi sumber ilmu dari Allah yang maha ilmu, gudang hanya tempat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu nggak punya kalau tanpa dari Allah. Tapi Nabi gudangnya ilmu. Kemudian yang babul ilmu, yang menjadi pintunya ilmu, yang menjadi pintunya ilmu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu saudara Nabi. Nah, makanya harus selalu istilahnya mengirim doa kepada Sayyidina Ali dan khulafaur rasyidin yang lain. Jadi yang menjadi pembuka atau pintunya ilmu adalah Sayyidina Ali. Makanya karamallahu wajhah, yang memiliki karomah kemuliaan pada wajahnya Sayyidina Ali. Dan kemudian orang yang memiliki ahli filsafat, ahli firasat. Filsafat itu ilmu tertinggi, pemikiran, dan firasat, rasa yang hampir tidak pernah salah siapa? Dan jenis Sayyidina Umar bin Khattab. Ini dia tentang semua. Jadi kalau pengen punya ketajaman hati atau firasat seperti ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Saya kadang-kadang dia juga punya firasat akan begini kadang-kadang. Tapi hal itu penting. Nah, firasat itu akan muncul tajam ketika tergantung suasana hati kita, kebersihan hati dan amal baik kita. Kalau kita hati kita bersih, tidak banyak kotoran hati, tidak ada kejahatan, kedengkian, amarah, jengkel, itu menjadi tajamlah hati sama pikiran kita. Firasat menjadi tajam. Nah, kemudian tambah apa? Amal perbuatan. Kalau amal perbuatan baik kita banyak, insya Allah kita ketajaman hati sama pikiran kita. Nah, kemudian kembali kepada ajaran Kanjeng Muhammad SAW, ini hanya sebagian dari satu titik.
ilmu dari Kanjeng Nabi perihal kehidupan, karena ilmu Islam itu ilmu kompleks, ilmu dari cara beribadah kepada Allah, ilmu berbuat baik sampai ilmu pengetahuan alam, itu semua dari Allah Taala dari Kanjeng Nabi. Termasuk ilmu kehidupan sederhana apa? Contoh diatur sampai orang dari makan, minum, tidur, pergi. Nah ini yang saya bahas, orang katakanlah mau berpergian. Jadi orang berpergian itu harus seperti gini kan, kalau diamalkan jadi baik. Jadi kalau kita meninggalkan rumah itu kan ada adabnya. Adabnya apa? Jadi kita mau pergi jauh, itu paling adab nomor satu sebenarnya adalah sholat 2 rakaat. Kapanpun namanya sholat mutlak. Sholat mutlak itu kapanpun boleh. Nah, sholat mutlak. Usolli sholatan mutlak ini mustaqilah berarti adaan lillahi ta'ala. Sholat mutlak 2 rakaat. Memohon pada Allah untuk apa? Untuk diberikan katakanlah keselamatan baik yang kita tinggalkan maupun dimudahkan kita dalam urusan kita dalam perjalanan. Itu adabnya. Jadi aslinya wudhu dan sholat 2 rakaat. Jadi sempurna orang itu. Jadi akhirnya kenapa? Ketika kata mohon maaf berjalan meninggal dunia pun akhirnya dia dalam keadaan sahid dan suci. Itu fungsinya. Nah setelah itu berdoa Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah, dengan asma Allah aku berserah diri kepada Allah dengan segala sesuatu urusanku. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah, dan tiada daya tiada upaya kecuali semuanya Allah. Kemudian hasbiyallah itu yang ditambah. Jadi cukup bagiku Allah. Kemudian jadi Allah, barang siapa bertawakal padaku kata Allah. Ketika orang mau baca itu, maka aku akan mencukupkan baginya apapun yang menjadi urusannya. Kemudian makanya kalau ada itu barang bahwa hasbuh maka Allah lebih. Jadi barang siapa bertawakal berserah pada aku kata Allah bahwa hasbuh maka aku akan menunjukkannya. Itu sebenarnya. Kemudian setelah itu Bapak semuanya kalau sudah selesai urusan dalam perjalanan dulu. Dalam perjalanan saat kita pergi itu disunahkan untuk berdoa. Doa apapun urusan dunia maupun urusan akhirat. Kenapa? Salah satu waktu istijabah itu adalah ketika kita dalam perjalanan. Jadi kita kalau lagi bepergian itu doa kita pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang berjalan itu awalnya malas kalau sama saya sendiri. Jadi kalau kita menyempatkan diri eling sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dikabulkan. Jadi dalam perjalanan ke Garut atau kemana kita berdoa pada Allah Subhanahu hajat apapun. Nah, kalau sudah selesai itu disunahkan bersegera pulang. Jadi tidak boleh katakanlah mampir kemana-mana, itu sebenarnya tidak baik. Itu saya baca hadisnya. Jadi kenapa? Karena kalau salah itu juga masuk akal, karena namanya orang berpergian itu pasti ditunggu sama yang di rumah. Jadi disunahkan bersegera pulang. Kalau ini hanya bagian kecil dari adab tata krama dalam Islam mengatur kehidupan orang berpergian. Semuanya saya terangkan. Demikian juga bagi semuanya di sini saya kasih tahu. Ini berkaitan dengan katakanlah kita hidup di sini. Hidup di sini ini katakanlah kita adalah hidup bermasyarakat, berusaha dengan tatanan agama Islam. Nah, apa yang ada di sini semuanya itu sebenarnya secara hakiki lahir batin saya tidak pernah mengaku milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah mengaku untuk diri saya. Jadi Allah menunjukkan melalui tangan saya, lewat tangan saya, tapi haknya dari Allah untuk kemaslahatan bagi semuanya, apalagi contohnya masjid. Jadi bagus alhamdulillah masjid ini tidak dirawat bersama-sama. Alhamdulillah masjid ini, alhamdulillah hari ini pun saya juga selalu tetap berangkat di PRS sebelumnya. Itu berarti kan siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu insya Allah semuanya
tidak akan hilang. Setitik debu pun yang Bapak Ibu singkirkan kecuali Allah itu pasti akan karena lillahi ta'ala. Karena kalau kita tidak mungkin bisa seperti ini, itu karena Allah memberikan pertolongan kepada Bapak Islam untuk berbuat baik. Maka bersyukurlah yang lapang hati itu untuk memberikan masjid. Kemudian yang kedua adalah tempat kita bekerja. Tempat kita bekerja ini kan tetap bagi Bunda secara formal mungkin, secara formal punya saya, tapi secara hakikat punya Allah Taala untuk kemaslahatan kita. Kemudian secara nyata juga sama. Contoh katakanlah tempat produksi dan sebagainya atau tempat pisau, semuanya kita tidak ada bedanya, kita saling menempati, kita saling menjaga dan alhamdulillah sudah dijaga. Maka kadang-kadang manusia wajar ada sebuah kebetulan. Ini makanya saya ingatkan. Jadi tempat kita usaha, tempat kita ibadah, mari kita jaga bersama. Jangan sampai katakanlah kita seenaknya. Contoh katakanlah tempat produksi. Tempat produksi ini kan istilahnya kan sesuatu yang sangat riskan. Satu katakanlah barang farmasi atau obat. Sepelenya katakanlah ruang mineral dibuka, kemudian udah bikin mineral banyak, vitamin, ada pusing masuk kencing contohnya, ya enggak. Kalau nggak dikencingin contoh, mungkin suka robek-robek, dirobek-robek juga susah. Terus bahan baku banyak tumpah kan susah. Itu kan. Nah, makanya mulai sekarang, terutama mohon maaf, saya karena punya firasat, saya tuh jarang ke sana. Kenapa pintu kebuka semua seperti ini? Ya seperti saya ingatkan. Apa tidak benar? Karena ini organisasi. Sepelenya kalau itu kalau ada yang kencing, atau katakanlah itu sepelenya orang jahat janganlah. Ya kalau apalagi kalau orang lain bicara orang jahat. Kalau ini kan kita sangat barang riskan. Tapi artinya entah barang apapun yang namanya tempat kita tinggal itu ketika kita pergi harus kita kunci dengan baik untuk keamanan. Karena istilahnya hilang cukil juga menjadi bingung kan. Nah itu istilahnya seperti itu. Jadi itulah dan ketertiban. Jangan sampai katakanlah toleransi atau kelonggaran saya ini menjadi Bapak bisa terlena. Jadi kelonggaran saya tidak pernah kerasnya saya buat semuanya itu jangan menjadikan terlena, tapi saling menjadikan pengertian. Tapi saya mengapresiasi atau menghormati kepada Pak Sukma. Pak Sukma itu punya jiwa kesatria. Ketika saya WA, Pak Sukma langsung datang minta maaf, kemudian cek langsung di semua. Itu jadi sifat kesatria. Dan kesatria itu kalau salah nggak harus salah. Salah saya cepat tanggung jawab terhadap apa yang harus dia lakukan. Itu jiwa kesatria. Makanya kan kalau saya sedang menyampaikan maksud di lagu. Jadi kalau permasalahan atau apapun itu kalau kita selesaikan kejujuran aja, masalah nggak harus salah cepat. Nah kemudian minta maaf. Yang demikian juga yang katakanlah merasa diminta maaf langsung memaafkan. Saling kejujuran, insya Allah semuanya akan selesai dengan baik. Kemudian hari berikutnya Pak Suma langsung memperbaiki, itu saya hormat. Jadi itu namanya tingkat responsibilitas seorang laki-laki. Jadi laki-laki kan mesti kan tanggung jawab. Jadi kita jangan punya mental sopir. Mental sopir itu atau mental mohon maaf bukan mungkin siapapun ya, mental tukang origin itu sama dengan mental sopir. Jadi sama arti kalau di panggung itu tukang origin itu udah ngorigin gini, minum tidak mau ngambil harus diambilin, rokok dibuang sembarangan seenaknya. Nah, sopir juga sama sopir, mau ban pecah pokoknya dia ngangring di atas, mau keneknya sampai katakanlah istilahnya ke bawah dia juga tuh itu sama nanti mental sih, benar-benar memahami mental sopir truk sama mental tukang orsin dangdut gitu. Itu sama nanti tukang orsin dangdut yang sering lihat gitu biasanya. Tukang orsin di panggungan itu kalau sudah di panggung itu dia kayak udah kayak gelap udah gitu ya. Jadi seakan-akan memang menjadi orang yang sangat dibutuhkan main orsin itu rokok seenaknya kalau perlu ditaruh sekalnya itu di sembarangan gitu kan. Nah, kemudian udah nggak mau memperbaiki apapun juga nggak mau tukang orsin itu. Nah, tukang sopir juga sama. Saya ada hujan-hujan
ban bocor kena sampai ke bawah sama tetap aja tukang sopir itu nyoba di atas. Jadi kita harus mental apa saling bertanggung jawab. Ini menurut saya tidak ada nilai-nilai dari kehidupan kita itu yang patut baik yang negatif maupun positif itu kita ambil yang baik untuk kita amalkan, yang negatif untuk kita ambil hikmahnya, jangan sampai kita mencontoh itu seperti itu. Jadi sekali lagi terutama nanti personel yang kedua mohon setiap pulang karena kejadian sebenarnya mohon maaf saya itu sudah tahu lebih dari sebulan lebih sering gitu saya sering ngajar ngaji ya. Cuman kan kalau melalui batas sudah dibuka terserah itu kena angin tahu itu kan bahasanya kan bahasa alasan bahasa alasan rusak kenapa tidak diperbaiki saya kan paling bagus ya kalau memang yang ada itu tetap selesai perbaiki. Nah itu nanti mohon setiap kata-kata meninggalkan dikunci usahakan syukur-syukur baca ayat ini untuk semuanya. Jadi membaca ayat kursi satu kali Allahu la ilaha illallahul qayyum itu jaminan. Kalau baca kursi insya Allah itu pasti akan menyelamatkan kita dari kebakaran, dari jin setan dan dari maling itu dan dari makhluk-makhluk yang mengganggu kalau kita membaca ayat kursi. Jadi demikian yang saya sampaikan, semoga menjadi perhatian semuanya ilmu pengetahuan. Saya bisa bicara begini juga karena ilmu pengetahuan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi insya Allah dasar saya adalah satu objektif apa adanya. Yang kedua adalah berdasarkan keadilan, tidak ada yang saya beda-bedakan si A si B tidak ada. Tapi kalau mau menerima ilmu itu terimalah untuk kita amalkan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kalau lebih sekali salam saya mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.